kita diajak untuk lebih bersikap terbuka, inklusif terhadap orang lain di luar kelompok kita yang juga bisa melakukan karya-karya baik bagi sesama. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Biasanya dalam masa-masa kampanye pemilihan pemimpin, entah itu pemimpin dalam level yang paling bawah sampai pemimpin nasional, sering dihimbau supaya orang tidak terjebak di dalam politik identitas. Hal ini berbahaya karena pada akhirnya orang bisa dikotak-kotakan dalam keidentitasannya yang menyertai semuanya itu, entah itu karena suku, bahasa, adat istiadat, agama, daerah, pulau, warna kulit, dan lain sebagainya. Dengan begitu, maka akan muncul perasaan bahwa seseorang itu akan merasa lebih unggul dari lainnya. Lebih parahnya lagi, dari situ bisa timbul sikap untuk menghina dan mengkotak-kotakan orang lain. Bahkan sampai ada yang merasa diri mempunyai kunci kebenaran, kunci pemegang moral, bahkan merasa memegang kunci kerajaan surga. Sejak zaman para rasul, sikap pengkota-kotaan ini ternyata sudah ada dalam kehidupan manusia. Injil hari ini yang diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai dengan 40 menunjukkan bagaimana sikap para murid yang merasa gelisah karena ada orang lain yang mengusir setan dalam nama Yesus. Para murid seakan-akan mengklaim bahwa Yesus hanya milik kelompok mereka sendiri, sehingga tidak boleh ada kelompok lain yang memakai kuasa Yesus untuk melakukan mujizat dan hal-hal baik lainnya. Namun jawaban Yesus sungguh luar biasa. Yesus mengatakan bahwa para murid tidak boleh mencegah mereka, sebab mereka itu ada di pihak Yesus. Justru dengan begitu, nama Tuhan semakin banyak diwartakan melalui cara lain dan melalui orang lain juga. Maka Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kasih dan kuasa Allah itu bisa bekerja melalui siapa saja yang berkehendak baik dan mulia. Tentu kuasa itu bekerja asalkan mereka ada di pihak Tuhan. Dengan demikian, kita diajak untuk lebih bersikap terbuka, inklusif terhadap orang lain di luar kelompok kita yang juga bisa melakukan karya-karya baik bagi sesama. Maka mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kita diajak juga untuk memiliki keterbukaan hati, untuk melihat bahwa karya rahmat Allah bisa terjadi lewat siapa saja dan lewat cara apapun, asalkan mereka mengatasnamakan Tuhan di sana. Maka mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kita belajar untuk memiliki keterbukaan hati, untuk juga melihat dengan kacamata yang positif bahwa ada juga hal-hal baik lain terjadi di luar kita. Dan ketika kita melihat hal-hal lain itu terjadi di luar kita, tugas kita adalah bagaimana kita terus meningkatkan keimanan kita kepada Yesus,
dan tetap tekun di dalam kekatolikan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.